Kembali lagi bersama saya Muhammad Aidrus Asyabani dalam acara Apa Kabar Mahasiswa Malam. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai strategi pendidikan politik di pesantren. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pesantren merupakan salah satu pusat pembelajaran yang berbasis pada agama Islam, yang itu sudah masuk sejak zaman sebelum kemerdekaan, bahkan sejak zaman kerajaan. Itu menjadi pembahasan yang akan kita lakukan pada malam hari ini berkaitan dengan pendidikan politik di pesantren. Dan malam hari ini kita sudah terhubung oleh beberapa pembicara dari mahasiswa ilmu politik yang akan berbicara mengenai strategi pendidikan politik di pondok pesantren. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan tersambung oleh saudara Qasim Ausat. Beliau adalah mahasiswa ilmu politik 2018 yang akan menyampaikan mengenai hubungan antara Islam dan politik. Hal ini menjadi penting bagi kita, terutama bagi kalangan santri yang belajar di pondok pesantren agar memahami dasar dari politik itu sendiri, tentu dikaitkan dengan agama Islam. Oke, kita sudah tersambung dengan saudara Qasim. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan dengarkan bagaimana pendapat saudara Qasim ini mengenai bagaimana Islam dan politik, dan juga nanti diteruskan dengan beberapa pembicara lain yang akan berbicara mengenai strategi pendidikan politik di pondok pesantren. Kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim Ausat, NIM 3312418077. Nah, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai pendidikan politik di pesantren. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendidikan politik di pesantren, alangkah baiknya kita mengkaji terlebih dahulu mengenai hubungan antara politik dan Islam. Nah, ini nantinya dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bahwa pendidikan politik di pesantren itu memang benar-benar penting untuk dilaksanakan. Hubungan antara Islam dan politik sebenarnya sudah terjadi sejak awal kelahiran Islam itu sendiri. Namun walaupun tidak dicontohkan secara eksplisit oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin, namun diyakini bahwa Nabi Muhammad itu merupakan sesosok pemimpin yang negarawan. Bahkan pertautan antara Islam dan politik itu sudah terjadi lama sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah pada masa Nabi Ibrahim. Nah, pada masa itu orang-orang sudah mengenal apa itu sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan pada Raja Namrud. Nah, hubungan antara Islam dan politik itu dapat dilihat dari peristiwa Thaqifah Bani Syadiyah, di mana pada waktu itu terdapat kriteria-kriteria khusus untuk pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada peristiwa itu juga digunakan sebagai ahli fikih Sunni sebagai landasan berpikir dan berpendapat mengenai pertautan antara Islam dan politik. Nah, catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Islam masuk di Nusantara itu juga tidak jauh terlepas dari apa yang dinamakan politik. Salah satu contohnya adalah pada masa Wali Songo, salah satu metode untuk menyebarkan Islam di Indonesia adalah menggunakan politik. Pertautan antara Islam dan politik selanjutnya dapat terlihat pada tahun 1980-an, di mana pada waktu itu muncul istilah Islam politik dan Islam kultural, di mana kedua organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah dan NU saling bergantian mempraktekkan antara Islam kultural dengan Islam politik tersebut. Islam itu bukan hanya sekedar teologi, Islam juga bukan hanya sekedar agama, Islam juga bukan hanya sekedar negara. Menurut Munawir Sajali terdapat 3 aliran umat Islam dalam melihat Islam dan politik. Yang pertama adalah aliran yang berpendapat bahwa Islam itu bukan semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut antara manusia dan Tuhan, melainkan Islam merupakan suatu yang sempurna dengan pengaturan sebagai aspek kehidupan di dalamnya, termasuk kehidupan dalam bernegara. Yang kedua adalah aliran yang berpendapat bahwa Islam itu merupakan agama dalam pengertian barat, yakni hanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi tidak ada hubungan antara politik dengan agama. Aliran yang ketiga adalah aliran yang menolak pandangan bahwa Islam itu merupakan agama yang lengkap, dan juga menolak bahwa Islam itu merupakan sistem kenegaraan.
juga menolak bahwa Islam itu dalam pengertian barat, yakni hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi aliran ini bersikeras berpendapat bahwa Islam tidak terdapat dalam sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika dalam kehidupan bernegara. Terdapat tokoh lain yang berpendapat mengenai pertautan antara Islam dan politik. Salah satunya adalah Azumardi Azra yang membagi pertautan antara politik dan Islam menjadi 3. Yang pertama adalah pemisahan antara agama dan politik. Ini biasanya dipraktekkan oleh negara-negara barat. Yang kedua adalah pemisahan ideologi atau politik dengan agama. Namun keduanya berjalan secara sinergi atau harmonis. Ini dilakukan oleh negara Indonesia. Yang ketiga adalah penyatuan antara agama dan negara. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara Islam di Timur Tengah sana seperti Saudi Arabia. Pandangan Munawir Sajali dan Azumardi Azra pada hakikatnya saling menguatkan, yang menempatkan Islam dan politik sebagai salah satu dimensi pemikiran. Masing-masing orang dapat melihat dan menempatkan Islam dan politik sebagai suatu garis pijakan ataupun sebaliknya. Tinggal memilih di mana yang dijadikan sebagai rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurjannah, NIM 33124180065. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pentingnya pendidikan politik di pondok pesantren. Pada dasarnya, politik merupakan media yang positif. Namun, pada akhir-akhir ini, politik dijadikan sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan seseorang, sehingga tujuan dari politik pun menjadi tidak tepat. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan tujuan politik tersebut yaitu harus ada pendidikan politik dengan baik dan benar. Pendidikan politik yang biasa dilakukan sebagai proses pembinaan kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya perlu disosialisasikan kepada warga negara Indonesia, termasuk di kalangan pondok pesantren. Politik bukanlah suatu hal yang harus dihindarkan, tetapi harus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan politik bisa disebut sebagai cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan politik harus mencakup semua elemen masyarakat, tidak terkecuali pondok pesantren. Sebagai negara Islam, banyak tersebar pondok pesantren di Indonesia, sehingga dalam dunia politik real saat ini, pondok pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada dasarnya, pendidikan politik dapat dilakukan oleh semua lembaga yang mengatasnamakan pendidikan formal, tidak terkecuali dengan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pada tempo dulu yang sampai saat ini masih eksis bahkan terus berkembang. Dalam dunia perpolitikan saat ini, pesantren banyak digunakan oleh elit-elit politik sebagai alat untuk memperoleh dukungan dalam pemilu. Dukungan kiai pesantren yang karismatik diperoleh dengan berbagai cara untuk menarik antusias masyarakat. Realitas yang demikian itu perlu dirubah dengan asumsi bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berpartisipasi di dunia politik. Berkaitan dengan hal tersebut, para santri perlu dibekali dengan ilmu politik yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan politik di pesantren agar para santri mampu dalam tanda kutip melek politik. Sehingga partisipasi politik para santri nantinya bisa memberikan hasil yang positif dalam sistem politik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren menjelma menjadi lembaga yang patut diperhitungkan dalam lembaga pendidikan. Pondok pesantren mempunyai andil yang besar dalam kancah pendidikan yang artinya turut serta dalam mencerdaskan bangsa. Kontribusi pesantren sangat besar dalam dunia politik, sehingga semua santri berhak untuk mendapatkan pendidikan politik. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai insan politik atau zon politikon. Untuk itulah pendidikan politik di pondok pesantren harus ditingkatkan agar pengetahuan dari para santri mengenai politik bisa bertambah luas. Maka tidak heran apabila kita sering menemui alumni pondok pesantren yang saat ini menjadi pejabat di pemerintahan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Rima Rizkyani Pratiwi, NIM 3312418019. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai reformulasi pendidikan politik melalui pendidikan kepemimpinan di pondok pesantren. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan untuk mereformulasi pendidikan politik melalui pendidikan kepemimpinan di pondok pesantren. Yang pertama, memasukkan kurikulum pendidikan kepemimpinan dan politik ke dalam kurikulum pondok pesantren. Kurikulum ini memiliki instrumen penting untuk mencapai tujuan pendidikan politik. Cara kerjanya dapat dilakukan melalui dimasukkannya mata pelajaran kepemimpinan dan politik secara formal melalui pengajian klasik dan bandungan, serta mewajibkan organisasi di pondok pesantren untuk mengkaji kepemimpinan dan politik. Yang kedua, mengintensifkan pelatihan kepemimpinan di pondok pesantren. Pelatihan ini didasarkan pada teori kepemimpinan. Tujuan adanya pelatihan kepemimpinan ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik walaupun hanya sebatas teori. Yang ketiga, mengadakan program pencangkokan kepemimpinan di pondok pesantren. Program ini harus dilakukan mengingat masih sedikit sekali pemimpin yang lahir dari institusi pondok pesantren. Yang keempat, mendudukan alumni pondok pesantren yang berkualitas menjadi pemimpin publik. Banyak sekali lulusan pondok pesantren yang berkualitas, namun peran mereka dalam masyarakat masih terbatas. Padahal, ilmu yang mereka miliki tidak hanya ilmu agama saja, tetapi masih banyak bidang yang lain seperti dalam kepemimpinan, politik, kewirausahaan, dan masih banyak bidang yang lain lagi. Langkah yang kelima yaitu mengadakan pendampingan terhadap pemimpin muda di pondok pesantren. Langkah ini harus dilakukan karena biasanya para pemimpin muda akan merasakan jatuh bangun saat kepemimpinannya. Sedangkan seniornya hanya melihat dari kejauhan saja. Padahal mereka, para pemimpin muda ini sangat membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan juga arahan dari para seniornya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubida Zumaroh. Di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk keterlibatan politik di pondok pesantren. Bentuk-bentuk keterlibatan politik dalam pondok pesantren ini ada 3. Yang pertama, terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu. Hal ini secara langsung melibatkan elit pesantren, seperti kiai dan ustadz senior. Keterlibatan ini memberikan peluang politik bagi elit pesantren untuk mencapai jabatan politik. Posisi itu diharapkan akan memberikan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan juga pesantren, karena jabatan-jabatan politik ini akan membutuhkan kebijakan dan program-program pembangunan. Kedua, sebagai kekuatan pendukung partai politik dengan cara memberikan dukungan secara tidak langsung. Pesantren menginisiasi berbagai kegiatan keagamaan yang dimanfaatkan oleh partai politik tertentu untuk menyampaikan visinya. Jadi pesantren ini akan menggelar berbagai acara keagamaan yang disponsori oleh kekuatan politik tertentu yang akan melibatkan banyak orang, baik dari pesantren itu ataupun masyarakat. Yang ketiga, sebagai legitimasi politik yang dimanifestasikan dalam bentuk restu politik tertentu. Hal ini dianggap penting bagi beberapa praktisi politik. Citra sebagai seorang muslim yang baik dan dekat dengan ulama akan sangat mempengaruhi. Maka dari itu, pesantren ini sering menerima kunjungan dari politisi yang sedang berkompetisi. Hal ini dilakukan untuk memberikan citra sebagai seorang yang baik yang dekat dengan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Pradita Andriani. Saya sebagai anggota dari Partai X. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pendidikan politik di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
saya Lintang Pratida Andriani. Saya sebagai anggota Partai E. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pendidikan politik di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Kendal. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya memilih pondok pesantren ini untuk saya jadikan sebagai media pendidikan politik saya. Nah, oke, langsung saja. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai partisipasi politik pemula. Nah, terus mungkin biar mempersingkat waktu ya, saya akan langsung menanyakan kepada kalian sebagai para santriwati, menurut kalian apa sih itu partisipasi politik? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik yang ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalian sebagai para pemilih pemula itu diwajibkan untuk mampu menjadi para pemilih yang cerdas, untuk mampu memilih para pemimpinnya yang sesuai, yaitu para pemilih yang berkualitas dan juga mampu mengayomi masyarakatnya dan juga sesuai dengan apa yang diimpikan oleh masyarakat luas. Nah, partisipasi politik masyarakat itu sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Ketika pelaksanaan demokrasi itu berjalan dengan lancar, pasti di dalamnya juga terdapat partisipasi yang baik. Nah, pelaksanaan demokrasi suatu negara tentu akan sehat serta berkualitas apabila terdapat partisipasi yang tinggi dari masyarakatnya. Terlebih partisipasi dari para pemilih pemula seperti kalian. Dan kalian ini dituntut untuk mampu menjadi para pemilih yang cerdas dalam menentukan para pemimpin kalian. Ketika pemilihan umum, tentunya sangat penting bagi kita untuk bisa menentukan pemimpin yang berkualitas. Untuk bisa menjadi pemilih pemula yang cerdas, ada beberapa cara yang mampu membuat kalian, membantu kalian itu melihat calon tersebut benar-benar dari kemampuan para calon. Nah, untuk menjadi para pemilih yang cerdas, itu ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Salah satunya yaitu dengan melihat visi misi para calon. Kalian bisa melihatnya pada saat para calon tersebut melakukan debat di televisi. Kalian bisa menonton tersebut seperti apa calon-calon tersebut ketika menyampaikan visi misi tersebut dan juga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Nah, selanjutnya selain dengan melihat visi misi calon, kalian juga bisa melihat dari rekam jejak para calon. Apakah para calon tersebut itu dahulunya pernah memiliki citra negatif di masyarakat atau sebaliknya. Kalian sebagai pemilih pemula sudah seharusnya memberikan hak suara kalian secara bijak untuk nantinya kalian bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat dan juga benar-benar pemimpin yang memiliki kualitas yang baik. Sekian, terima kasih. Itu dia pemaparan dari pembicara-pembicara kita pada malam hari ini yang sudah memberikan materi, yang sudah memberikan penjelasan mengenai strategi pendidikan politik di pondok pesantren. Dan tentu kita banyak bisa mengambil hikmah daripada apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita. Dan tentu hal itu harus diterapkan di pondok pesantren agar bagaimana para santri dan juga ulama bisa memberikan edukasi politik ataupun pendidikan politik agar bagaimana lingkungan pesantren merupakan lingkungan yang melek secara politik begitu. Itu menjadi penting bagi negara kita yang dimana negara kita adalah mayoritas muslim dan pesantren harapannya bisa menjadi motor penggerak pendidikan politik di Indonesia. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya kita akan mendengarkan ataupun mengikuti acara ILC Indonesia Lawyers Club bersama Fatwa Novian atau biasa kita kenal sebagai Bung Karna alias. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam. Salam TV One memang beda.
Pemirsa, bertemu kembali di Indonesia Lear Club. Kali ini kita akan membahas tentang politik ala pesantren. Seperti yang kita tahu, pesantren merupakan sistem pendidikan atau model pendidikan khas Nusantara. Eksistensinya sudah ada sejak zaman awal masuknya Islam di Nusantara dan kemudian berkembang pada masa kerajaan Islam di Nusantara dan akhirnya masih mampu bertahan hingga sampai saat ini. Dalam catatan sejarah dinamika politik bangsa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa peran pesantren ikut andil di dalamnya. Dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga perpolitikan bangsa Indonesia saat ini, eksistensi dan peran serta tokoh-tokoh pesantren, baik ulama, kiai, ataupun santri, tidak dapat dipandang sebelah mata. Melihat eksistensi pesantren yang tidak dapat disepelekan dalam perpolitikan nasional Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa metode atau gaya pendidikan, khususnya pendidikan politik yang diterapkan di pesantren. Langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita kali ini, ada Ustadz Fatwa Al-Bansos, pengasuh pondok pesantren Majelis Lobstria Indonesia. Baik, terima kasih Bung Karna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Indonesia Lear Club yang budiman dimanapun Anda berada, seperti yang dikatakan oleh Bung Karna tadi, bahwa antara pesantren dan perpolitikan Indonesia memang tidak dapat dipisahkan. Pasalnya, seperti yang bisa kita lihat saat ini, tokoh-tokoh dalam perpolitikan nasional Indonesia tidak sedikit yang berlatar belakang dari pesantren. Contoh lain, dalam catatan sejarah bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berlatar belakang dari kalangan ulama ataupun santri. Bahkan saat ini, kursi orang nomor 2 di Indonesia sedang diduduki oleh tokoh yang berlatar belakang ulama, terutama dari pesantren. Hal tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pemikiran yang mengatakan jika seseorang yang belajar di pesantren, kemudian ketika sudah selesai ngajinya atau sudah lulus dari pondok pesantren, hanya akan menjadi kiai kampung atau guru ngaji saja. Pemikiran tersebut tidak tepat. Pesantren memang sistem pendidikan yang berbasis ilmu keagamaan, etika, adab, ataupun akhlak. Tapi tidak hanya sebatas itu, pesantren membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu umum lainnya. Sehingga harapannya ketika para santri sudah keluar dari pesantren dan terjun ke masyarakat, mereka tidak hanya berbekal ilmu keagamaan saja, namun juga berbekal keterampilan atau kecakapan hidup, life skill yang menunjang kemandirian, sehingga mereka mampu menjadi manusia yang berdikari terutama dalam segi sosial ekonomi. Lebih dari itu, para santri juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, para santri diberikan dasar-dasar politik dan demokrasi di pesantren. Kan tetapi, cara dan metode pendidikan politik di pesantren tidak terdesain, dipersiapkan dengan baik. Bahkan,
sang kiai, ustadz, ataupun pengurus pesantren tidak menyadari bahwa telah mengajarkan nilai-nilai pendidikan politik di pesantren. Berbagai aktivitas yang mengarah kepada pendidikan dasar-dasar politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, toleransi, dan budaya demokrasi telah terpraktikkan di pondok pesantren. Setidaknya ada beberapa aktivitas di pondok pesantren yang mengkondisikan para santri memahami nilai-nilai politik. Pertama, forum musyawarah atau diskusi. Forum musyawarah di pondok pesantren dapat bersifat teragenda ataupun diskusi yang bersifat insidental antar santri. Forum yang teragenda reguler, misalnya forum Basul Masail. Basul Masail merupakan metode musyawarah dengan gambaran beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membuat halakoh atau semacam kelompok yang dipimpin langsung oleh ustadz, kiai, atau mungkin juga dipimpin oleh santri yang lebih senior untuk membahas dan mengkaji pemecahan berbagai persoalan. Persoalan yang ditentukan sebelumnya dapat meliputi persoalan keagamaan, fikih amaliyah, atau yang terkait ibadah ritual, muamalah, atau yang terkait hubungan sosial antar manusia, ataupun isu-isu sosial terkini. Kemudian, diskusi yang bersifat insidental, tak terencana. Forum insidental ini diinisiasi oleh masing-masing kelas di setiap angkatan, masing-masing pengurus kamar pondok, atau para santri secara mandiri. Diskusi atau musyawarah kitab kuning menjadi momentum bagi santri dalam mengaktualisasikan diri mereka. Topik diskusi biasanya menyesuaikan dengan konsensus atau kesepakatan peserta diskusi. Ada kalanya mendiskusikan pokok-pokok pengajaran yang sulit, ataupun obrolan khas ala santri di kamar-kamar asrama yang seringkali terjadi, terutama mendiskusikan tema-tema aktual. Tesis, antitesis, dan sintesis menjadi bumbu penyedap di arena diskusi atau musyawarah. Setiap topik yang diangkat pada pembahasan diskusi, berbagai kitab referensi ditujukan dan dibaca sebagai penguat argumentasi. Inilah ciri khas musyawarah atau diskusi di pondok pesantren yang mengedepankan sanad atau sumber, referensi, dan rujukan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah melalui forum kitobiyah, kitobah, atau juga dikenal dengan khutbah. Dalam dunia pendidikan formal, forum ini dikenal dengan sebutan orasi ilmiah. Forum ini merupakan ajang kontestasi akademik para santri untuk berproses menjadi pendakwah, pembicara, ataupun orator. Lebih dari itu, tak sedikit materi isu-isu aktual, terutama perpolitikan tanah air. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, setiap santri dididik menjadi orator, presenter, sekaligus debater. Pendidikan politik seringkali mengalir begitu saja secara alami. Bahkan terkadang para santri tidak menyadari bahwa diri mereka sedang mendapatkan dan mempraktekkan politik itu sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut juga diyakini dapat menumbuh kembangkan sense of politik atau kesadaran kepekaan politik para santri. Apalagi topik-topik yang terkait dengan pembahasan kepemimpinan atau kebangsaan. Tak heran jika para santri ketika sudah lulus atau sudah menyelesaikan ngajinya di pondok pesantren, tidak sedikit dari mereka yang ikut terlibat dalam politik praktis, seperti berkecimpung dalam partai politik Islam,
maupun partai politik yang sama sekali tidak berbasis Islam. Mereka tidak lagi alergi dengan praktek politik di masyarakat. Bahkan mereka menjadikan politik sebagai bagian dari alat dakwah mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bung Karna. Baik pemirsa, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatwa tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan politik di pesantren memang tidak terdesain atau terencana. Pendidikan politik di pesantren terjadi mengalir begitu saja, bahkan tanpa disadari oleh ulama, pengurus pesantren, ataupun para santri itu sendiri. Dasar-dasar politik dan nilai-nilai demokrasi ditanamkan kepada para santri melalui beberapa kegiatan di pondok pesantren seperti forum musyawarah atau diskusi dan juga forum khutbah. Melalui beberapa kegiatan tersebut diyakini dapat menumbuhkan sense of politik dari para santri, sehingga ketika para santri sudah keluar dari pondok pesantren, mereka tidak hanya akan menjadi kiai kampung atau guru ngaji saja, tetapi mereka juga bisa berkiprah dalam perpolitikan nasional seperti banyak yang kita saksikan saat ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita kapan-kapan. Kita rehat sejenak.